Halo Sobat Pajak, kembali lagi di Watax Tax Center UIN Jakarta. Nah, untuk video kali ini, kami akan mengajak kalian untuk lebih tahu nih mengenai PPh pasal 24. Oke, langsung aja nih Sobat Pajak, apa sih yang dimaksud dengan PPh 24? PPh 24 itu pajak penghasilan yang biasa disebut kredit pajak luar negeri adalah peraturan yang mengatur hak wajib pajak untuk memanfaatkan kredit pajak mereka di luar negeri untuk mengurangi nilai pajak terutang yang dimiliki di Indonesia. Pemanfaatan kredit pajak di luar negeri ini dimaksudkan agar wajib pajak tidak terkena pajak ganda loh. Lalu, apa sih dasar hukum dari PPh 24 ini? Dasar hukum PPh pasal 24 adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Undang-Undang PPh. Kira-kira Sobat Pajak tahu nggak nih subjek dan objek dari PPh pasal 24? Jadi, subjek PPh pasal 24 yaitu wajib pajak dalam negeri yang terutang pajak atas seluruh penghasilan, termasuk penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri. Adapun objek PPh pasal 24 adalah penghasilan yang berasal dari luar negeri. Nah, penghasilan-penghasilan ini perlu diperhatikan nih penentuan sumber penghasilannya. Yang pertama ada penghasilan dari saham dan sekuritas lainnya, serta keuntungan dari pengalihan saham dan sekuritas lainnya adalah negara tempat badan yang menerbitkan saham atau sekuritas tersebut didirikan atau bertempat kedudukan. Yang kedua, penghasilan berupa bunga, royalti, dan sewa sehubungan dengan penggunaan harta bergerak adalah negara tempat pihak yang membayar atau dibebani bunga, royalti, atau sewa tersebut berada di tempat kedudukan atau berada. Yang ketiga ada penghasilan berupa sewa sehubungan dengan penggunaan harta tak bergerak adalah negara tempat harta tersebut terletak. Yang keempat ada penghasilan berupa imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan adalah negara tempat pihak yang membayar atau dibebani imbalan tersebut di tempat kedudukan atau berada. Yang kelima, penghasilan bentuk usaha tetap adalah negara tempat bentuk usaha tetap yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan. Nah, yang keenam, ada penghasilan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan atau tanda turut serta dalam pembiayaan atau permodalan dalam perusahaan pertambangan adalah negara tempat lokasi pertambangan berada. Yang ketujuh, ada keuntungan karena pengalihan harta tetap adalah negara tempat harta tetap itu berada. Yang kedelapan, keuntungan karena pengalihan harta yang menjadi bagian dari suatu bentuk usaha tetap adalah negara tempat bentuk usaha tetap berada. Mungkin dari Sobat Pajak, biar lebih paham, kami memberikan contoh terkait penggabungan penghasilan ini. Nah, Sobat Pajak, tiba nih waktunya kita membahas mengenai mekanisme pengkreditan PPh pasal 24. Mekanisme pengkreditan PPh yang dibayar di luar negeri diatur dalam Permenkyu nomor 192/PMK 03 tahun 2018, yaitu yang pertama, pajak penghasilan yang dibayar atau terutang dari penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri yang dapat dikreditkan terhadap pajak penghasilan yang terutang di Indonesia ditentukan berdasarkan jumlah yang paling sedikit, diantaranya yang pertama, hasil dari pajak penghasilan yang pada seharusnya terutang, dipotong, atau dibayar di luar negeri dengan cara memperhatikan ketentuan yang ada di dalam P3B. Dalam hal ini, terdapat P3B yang telah berlaku secara efektif. Yang kedua, ada jumlah PPh luar negeri. Dan yang ketiga, jumlah tertentu yang dihitung menurut perbandingan antara penghasilan dari luar negeri terhadap PKP dikalikan dengan pajak terutang atas PKP. Paling tinggi sama dengan pajak yang terutang atas PKP dalam hal PKP lebih kecil dari penghasilan luar negeri. Atau sederhananya, pilih nilai yang terkecil antara maksimum kredit pajak dengan pajak yang dibayar atau dipotong di luar negeri. Nah, mekanisme pengkreditan yang kedua, apabila penghasilan dari luar negeri berasal dari beberapa negara, maka PPh pasal 24 dilakukan untuk masing-masing negara. Yang ketiga, dalam hal pasangan suami istri, sebagai wajib pajak dalam negeri,
menghendaki dengan secara tertulis perjanjian pemisahan harta dan penghasilan, atau istri mengambil pilihan untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri dengan dasar kehendaknya sendiri. Besarnya jumlah dari PPh luar negeri yang dapat dikreditkan oleh masing-masing suami atau istri ditentukan berdasarkan jumlah yang paling sedikit. Di antaranya, yang pertama ada jumlah pajak penghasilan yang seharusnya terutang, dibayar, atau dipotong di luar negeri atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari sumber penghasilan di luar negeri untuk masing-masing suami atau istri dengan memperhatikan ketentuan dalam P3B. Dalam hal ini, terdapat P3B yang telah berlaku efektif. Yang kedua, jumlah PPh luar negeri atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari sumber penghasilan di luar negeri untuk masing-masing suami atau istri. Dan yang ketiga, jumlah tertentu yang dihitung menurut perbandingan antara penghasilan yang diterima atau diperoleh dari sumber penghasilan di luar negeri oleh masing-masing suami atau istri terhadap penghasilan kena pajak dikalikan dengan pajak penghasilan yang keadaannya terutang atas penghasilan kena pajak. Paling tinggi sebesar pajak penghasilan yang terutang yang ditanggung secara individual untuk masing-masing suami dan istri. Nah, untuk mekanisme pengkreditan yang keempat, dalam hal penghasilan yang diterima atau diperoleh dari sumber penghasilan di luar negeri berasal dari trust, besar PPh luar negeri ditentukan sebagai berikut. Yang pertama, sebesar pajak penghasilan atau bagian pajak penghasilan atas penghasilan yang diperoleh WPDN dalam hal trust di luar negeri dikenai pajak penghasilan di tingkat trust. Dan yang kedua, sejumlah pajak penghasilan atas penerimaan penghasilan yang diterima oleh WPDN dalam hal trust di luar negeri tidak dikenai pajak penghasilan di tingkat trust. Nomor 5, penghasilan kena pajak yang dikenakan PPh final yaitu UU PPh pasal 4 ayat 2 atau penghasilan yang dikenakan pajak tersendiri yaitu UU PPh pasal 8 ayat 1 dan 4 tidak bisa digabungkan bersama dengan penghasilan yang lain, baik penghasilan diperoleh dari dalam negeri maupun penghasilan yang telah diperoleh dari luar negeri. Nah, untuk pengkreditan yang keenam, untuk melaksanakan pengkreditan PPh luar negeri, wajib pajak wajib menyampaikan bukti pemenuhan persyaratan PPh luar negeri bagi WPDN yang mengkreditkan PPh luar negeri berupa yang pertama, salinan bukti pembayaran atau bukti pemotongan PPh luar negeri. Yang kedua, salinan bukti lainnya yang dapat menunjukkan adanya pembayaran atau pemotongan PPh luar negeri. Yang ketiga, bukti pemenuhan pembayaran PPh luar negeri sekurang-kurangan memuat data atau informasi berupa nama WPDN dan jumlah PPh luar negeri. Dan yang terakhir, dalam hal WPDN mendapatkan pemasukan dari usaha atau pemasukan dari trust di luar negeri yang dikenai pajak penghasilan di tingkat trust, bukti dari pemenuhan pembayaran PPh luar negeri dapat digantikan dengan menggunakan surat pemberitahuan tahunan penghasilan yang disampaikan di luar negeri oleh cabang atau perwakilan dari WPDN yang berada di luar negeri atau surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan atau bukti pembayaran PPh luar negeri yang dilakukan oleh trust. Nah, untuk nomor 7, dalam hal terjadinya perubahan jumlah dari pemasukan yang berasal dari luar negeri, wajib pajak diwajibkan untuk melakukan pembetulan SPT tahunan yang bersangkutan dengan cara melakukan pelampiran dokumen-dokumen yang berkenaan dengan perubahan yang terjadi. Yang kedelapan, apabila karena pembetulan SPT tersebut menyebabkan PPh kurang bayar, maka atas kekurangan PPh tersebut tidak dikenai sanksi bunga. Dan yang terakhir, apabila karena pembetulan SPT tersebut menyebabkan lebih bayar, maka atas kelebihan tersebut dapat dikembalikan kepada wajib pajak setelah diperhitungkan dengan utang pajak lainnya.